Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Zikria dengan nomor induk mahasiswa 22811300857 dari kelas A18 Program Studi Pendidikan Jarak Jauh Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Saibar Cirebon. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan dosen pengampu yaitu Bapak Ahmad Zahir Abdali, MPD. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang aliran-aliran filsafat dalam Filsafat Pendidikan Islam. Islam menetapkan bahwa pendidikan merupakan salah satu kegiatan yang wajib hukumnya bagi pria dan wanita dan berlangsung selama seumur hidup semenjak dari boyan hingga ajal datang. Kedudukan tersebut secara tidak langsung telah menempatkan pendidikan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan hidup dan kehidupan umat manusia. Dalam hal ini, Dewey berpendapat bahwa pendidikan sebagai salah satu kebutuhan hidup, salah satu fungsi sosial, sebagai bimbingan, sebagai sarana pertumbuhan yang mempersiapkan dan membukakan serta membentuk disiplin hidup lewat transmisi baik dalam bentuk informal, formal maupun non-formal. Tujuan pembahasan kali ini yang pertama agar memahami aliran-aliran utama filsafat pendidikan Islam dan tokoh-tokohnya. Yang kedua, untuk menambah khazanah keilmuan dalam bidang filsafat pendidikan Islam. Kemudian kita masuk kepada aliran-aliran utama dalam filsafat pendidikan Islam. Meminjam analisis Jawad Ridho, setidaknya ada 3 aliran utama dalam pemikiran filosofis pendidikan Islam, yaitu yang pertama aliran agama konservatif, yang kedua aliran religius rasional, dan yang ketiga aliran pragmatis instrumental. Sikap murni keagamaan. Para ahli dalam aliran ini memandang ilmu dengan batasan yang sempit, yaitu hanya mencakup ilmu-ilmu yang dibutuhkan saat sekarang atau hidup di dunia ini, yang jelas-jelas akan membawa manfaat kelak di akhirat. Para pengajar harus mengawali belajarnya dengan mengkaji Al-Quran Al-Karim. Mereka berusaha menghafal Al-Quran dan menafsirkannya. Ulumul Quran merupakan induk semua ilmu, lalu dilanjutkan dengan belajar hadis dan ulumul hadis, usul fikih, nahwu, dan sorof. Para ulama yang termasuk dalam kategori aliran pemikiran pendidikan ini adalah seperti Al-Ghazali, Zarnuji, Nasiruddin Al-Tusi, Ibnu Jama'ah, Sahnun, Ibnu Hajar Al-Haytami, dan Abdul Hasan Ali bin Muhammad bin Khalaf Al-Qabisi. Menurut aliran konservatif, ilmu dapat dibagi menjadi sebagai berikut. Yang pertama, ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap individu, yaitu ilmu tentang tata cara melakukan kewajiban yang sudah tiba saatnya, dan ilmu-ilmu tentang kewajiban-kewajiban agama. Yang kedua, ilmu yang wajib kifayah untuk dipelajari, yaitu ilmu yang dibutuhkan demi tegaknya urusan kehidupan dunia. Misalnya seperti ilmu kedokteran yang sangat krusial bagi pemeliharaan kesehatan badan dan ilmu hitung. Jika diperhatikan, maka pemikiran aliran konservatif mengarah pada konsep hierarki nilai yang menstrukturkan ragam jenis ilmu secara vertikal sesuai dengan penilaian mereka tentang keutamaan masing-masing ilmu. Tokoh utama dalam aliran ini adalah Al-Ghazali. Yang kedua ada aliran religius rasional, Al-Dini Al-Aqlani. Menurut Ridho, aliran ini tidak jauh berbeda dengan aliran pemikiran tradisionalis tekstualis. Nama lain dari konservatif dalam hal relasi pendidikan dengan tujuan agama. Aliran pemikiran pendidikan ini mengakui bahwa semua ilmu dan sastra yang tidak mengantarkan pemiliknya menuju kehidupan akhirat dan tidak memberikan makna sebagai bekal di sana, maka ilmu demikian hanya akan menjadi bumerang bagi si pemilik tadi kelak di akhirat.
Akan tetapi, aliran ini mempunyai perbedaan dengan yang pertama pada saat membahas persoalan pendidikan, karena cenderung bersikap rasionalis filosofis. Kecenderungan ini menjadi jalan masuk bagi pemerhati yang ingin mengkaji strategi atau program pendidikannya. Kecenderungan rasionalis filosofis secara eksplisit terungkap dalam rumusan mereka tentang ilmu dan belajar yang jauh berbeda dengan rumusan aliran tradisionalis tekstualis. Aliran religius rasional banyak membangun konsep-konsepnya dari pemikiran filsafat Yunani dan berusaha menyelaraskan pemikiran filsafat Yunani dengan pandangan-pandangan dasar dan orientasi keagamaan yang dipedomaninya. Kemudian yang terakhir ada aliran pragmatis atau Al-Ghazali. Tokoh utama aliran ini adalah Ibnu Khaldun. Pemikiran Ibnu Khaldun lebih banyak bersifat pragmatis dan lebih berorientasi pada dataran aplikatif praktis. Beliau mengklasifikasikan ilmu pengetahuan berdasarkan tujuan fungsionalnya, bukan berdasar nilai substansialnya semata. Aliran pragmatis ini yang digulirkan Ibnu Khaldun merupakan wacana baru dalam pemikiran pendidikan Islam. Apabila kalangan konservatif mempersempit ruang lingkup sekuler di hadapan rasionalitas Islam dan mengaitkannya secara kaku dengan pemikiran atau warisan salaf, sedangkan kalangan rasionalis dalam sistem pendidikan program kurikuler berpikiran idealistik sehingga memasukkan semua disiplin keilmuan yang dianggap substantif bernilai, maka Ibnu Khaldun mengakomodir ragam jenis keilmuan yang nyata terkait dengan kebutuhan langsung manusia, baik berupa kebutuhan spiritual rohania maupun kebutuhan material jasmania. Berikut adalah tokoh utama aliran pragmatis yaitu Ibnu Khaldun. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.